Selamat datang di channel saya teman-teman. Ini video ke-37 pembuatan toko online. Di video tutorial kali ini kita akan coba mengaktifkan tombol search ini atau tombol pencariannya. Ketika saya klik tombol search atau tombol pencarian ini, maka akan di sini muncul sebuah inputan pencariannya gitu. Misalkan di sini saya mau mencari nama produknya itu baju ya, maka akan tampil di halaman produk ini sebuah baju-baju ya gitu ya. Kalau saya klik di pencarian ini, saya ketikkan dengan nama celana, maka di sini akan muncul produknya itu celana semuanya gitu ya. Oke deh, kita langsung masuk ke tutorialnya. Jadi sini buka project kita, berarti di include ya, di navbar ya, berarti kita cari si icon searchnya. Oh ini dia ya, yang ini nih. Sini berarti di ini kita kasih ID. Saya kasih nama ID-nya search. Oh gini aja deh namanya. Ini kan yang di bawah kita lihat, ini kan namanya BTN user, BTN menu. Ya udah di sini kita buat aja BTN search gitu ya, BTN search gitu. Kemudian kita buat juga masih di dalamnya kelas navbar icon ini ya, berarti di bawahnya sini kita buat sebuah form actionnya ini. Kita larikan ke produk.php. jadi ketika tombol ini ya, ketika kita klik di sini, misalkan di pencarian ini, misalkan saya ketikkan baju, klik tombol searchnya, maka akan dilarikan ke halaman produk ini gitu ya. Untuk melarikan ke halaman produk sini, ini kan membutuhkan yaitu URL ya. Berarti di sini kita kasih metodenya itu get, berarti get. Kemudian di sini kita butuh inputannya. Input kita bungkus aja deh di inputannya di kelas search form, karena ini di dalam formnya. Kemudian di sini baru kita buat input dengan tag tipenya search. Kemudian di sini kita kasih juga name-nya deh. Ini saya kasih keyword gitu tulisannya ya. Kemudian di sini saya kasih ID-nya juga. ID-nya itu search box. Kemudian di sini saya juga kasih kelasnya. Kelasnya itu kasih form control. Kemudian di sini kasih placeholdernya biar di dalam inputnya itu ada namanya. Kasih search. Nah, oke. Kemudian di bawahnya input sini saya kasih tombol button. Kita kasih di sini for-nya. Karena di atas ini di inputan ini ada ID search-nya, kita masukkan aja. Nah, oke. Sini ya. Kemudian di sini kita kasih kelas lagi deh. Kasih BTN primary aja deh gini ya. Ini kasih iconnya search. Oke. Kemudian kita coba save, kita refresh ini ya. Nah, ada ya. Tapi ini kita coba rapihin dulu ya di CSS nya, berarti ada di asset CSS, di style.css, di navbar mana ini. Oh ini ya, di atasnya hero section, di bawahnya navbar user. Oke. Ini kita kasih komentar search form. Kemudian di sini kita masukkan dulu navbarnya, kemudian baru deh kita masukkan yang ini nih, si search form ini. Kita copy aja,
kita paste di sini. Kemudian di sini kita buat posisinya absolut biar gampang diaturnya ya teman-teman. Dan di sini kita kasih displaynya flag biar sejajar. Kemudian di sini kasih top biar ke atas, kasih 110% aja deh. Kemudian di sini kita kasih raynya kasih 15 deh, coba deh ya, 15%. Kemudian di sini kita kasih width-nya 30%. Kita kasih juga legend itemnya kasih center biar ke tengah, apa ya, biar sejajar secara horizontal gitu ya maksudnya. Coba kita save dulu deh, kita lihat hasilnya. Refresh. Nah sini ya, kalau misalkan teman-teman susah nge-refresh, nah itu di refresh masih nggak ada hasilnya, coba deh dengan cara tekan shift ya, terus refresh, klik refreshnya ya, muat ulang yang ini. Oke, udah muncul ya. Nah ketika saya cari ya, misalkan baju, kita klik, nah sini muncul yaitu keywordnya baju. Nah inilah fungsinya si action, mana ini action ini untuk mengirimkan sebuah link ke dalam produk.php gitu ya, ke halaman produk.php, dan ini untuk mengirimkan linknya itu menggunakan get. Nah gitu ya. Kemudian tinggal si sini CSS inputannya ya, inputan si ininya kita copy aja yang ini, kita copy taruh di bawah sini, kita paste, kita kasih input. Kemudian saya kasih font size nya deh, font size ini buat yang ini, buat nama ya nih yang ada di dalam inputan ini, search ini nih. Nah yang nama search ini ya, saya kasih font size nya 1,2 rem aja deh, kasih paddingnya juga, paddingnya 1 rem. Coba kita save deh, coba kita save ya, kita refresh. Nah seginilah ya, jangan terlalu gede, jangan juga terlalu kecil gitu ya. Kemudian kita coba lihat di pas bagian si layarnya mengecil gitu ya. Nah ini ya. Tapi di sini juga ada masalahnya, masih kurang bagus gitu, bukan masalahnya, kurang bagus. Biar lebih bagus gini, si ini inputan search ininya kira-kira sejajar dengan ini ya, berarti ini ranknya kebanyakan saya ngasihnya, coba saya kasih 12% gitu ya ranknya. Kita save lagi, kita refresh. Nah seginilah ya, cukup. Teman-teman atur aja ya sendiri gitu ya, sesuaikan gitu ya. Kemudian tinggal di pas bagian si layarnya mengecil, ini kan terlalu kecil nih, kita copy aja deh yang ini ya, dari komentarnya ini sampai sini kita copy, kemudian kita taruh di pas bagian add media ya, pas layarnya mengecil. Mana ini add media, ini dia ya, di bagian tables ini, di bawahnya navbar deh, taruh sini ya. Nah sini kita paste, kemudian kita rapikan, Ctrl Shift X. Kemudian di sini yang ini dulu deh, ini nggak butuh, kita hapus saja, dan ini juga hapus. Kita butuh yang ini aja, kasih width-nya itu biar agak panjang ini ya, berarti coba kasih 20. Kemudian kita coba save, kita refresh. Oh ini nambah mengecil ya, harusnya ini 50 deh, 50%. Kita save, kita refresh. Segini lah ya. Dan ini kayaknya kira-kira si search ininya
sejajar dengan si icon ini, berarti ini mengurangi ini coba kita kasih 10, kita save, refresh, masih kurang ya, kita kasih 8, coba 8%, kita save lagi, kita refresh. Kalau masih kurang tinggal dikasih 5 gitu ya, kita save, kita refresh. Terlalu ini berarti kasih 6 itu, kira-kira aja sendiri ya teman-teman biar rapi gitu. Kelas pas lah segini mah ya. Kemudian tinggal si yang ini ya, jangan terlalu besar gitu. Ini kasih 1 rem aja, font size nya ininya kasih 0,8 deh, kita save, kita refresh. Ini terlalu kecil enggak sih? Udah deh, untuk ini 1 rem aja nggak apa-apa deh ya, cuman si nama source nya aja yang kecil gitu ya. Segini cukup dulu ya teman-teman, kira-kira aja sendiri ya. Kemudian ini ketika si tombol ini enggak saya klik itu akan tersembunyi, kemudian ketika saya tombol search-nya ini, icon search-nya ini klik, maka akan muncul gitu ya. Berarti di atas ini nih kita buat, tadi tuh di navbar ini hero, berarti di atasnya hero ya, di ini dia yang ini, di sini nih kita buat misalkan ketika keadaan yang gak diklik dia bakal ngehilang gitu ya. Ketika saya nggak ngeklik si icon ini, harusnya dia ini hilang gitu. Ketika saya klik maka dia muncul gitu. Ini berarti buat transform berarti ya, buat transform skalanya itu x0. Ini ketika dia menghilang gitu ya. Kemudian di sini kita buat, kita copy aja yang ini, kita copy, kita taruh di bawah sini, kita buat di sini kelas aktifnya. Kelas aktif ini nanti fungsinya itu untuk di JavaScript ya teman-teman, untuk ketika diklik ini bakal muncul, karena saya akan menggunakan JavaScript ya sini ya. Berarti kita buat ini, ini transformnya skalanya, oh ya, transformnya ini skala X nya itu 1 ya. Untuk misalkan kita ini save dulu deh, kita refresh, ini nantinya hilang ya harusnya, nah hilang ya, nanti pas kita klik, nah dia keadaan munculnya begini deh. Biar lebih bagus pas dia muncul, keadaan dia lagi muncul, saya kasih ini deh transitionnya, biar ada animasinya ya. Transitionnya saya kasih 0,3. kemudian ini kasih S nya ya, sectionnya gitu. Terus di sini saya kasih juga transform originnya biar dia kelihatan di atas top. Kita save, kemudian di sini kita langsung ke JS nya aja deh, ini biar lebih cepat ya teman-teman, biar nggak kelamaan gitu. Di bawahnya si user ini berarti kita kasih komentar, ini buat search form. Kemudian di sini kita buat cost, ini search form, buat ini dokumen, sini kasih query ininya, selektornya kita kasih di sini yang ini nih, masukkan yang bagian search form ini kan kelas ya. Kalau kelas itu titik, berarti kita bukan cut ya, tapi kita copy ini. Kita copy sini titik baru paste. Nah kasih titik koma, jangan lupa. Kita duplikat untuk yang ini, si form ini, search box ya, search box bukan form ini.
berarti search box ini, si search box ini berarti ketika diklik ya, berarti ini search box ini ID ya, berarti pagar gitu ya. Kita copy aja yang ini, kita copy di sini, berarti bukan search form, ini search box, dan ininya bukan titik tapi pagar karena ID ya. Kemudian di sini kita kasih dokumennya, kita kasih query selectornya, dan kita kasih juga berarti yang bagian ini pas si BTN nya itu diklik ya, berarti yang ini, yang icon ini, yang BTN search ini kita copy, kita pastenya di sini karena ID pagar gitu ya. Kasih on, klik. Kemudian di sini kita kasih ini, kasih nilainya gitu ya, ininya nah kayak gini ya. Kemudian ini untuk search formnya, ketika ditoggle gitu ya atau diklik, maka akan muncul si kelas aktifnya ya, kelas list berarti ininya kelas list. Ketika ditoggle, dan ini yang aktif ini kan kita udah buat tadi di sini. Nah ini dia di CSS nya ya, masukkan aja aktif. Nah gitu. Kemudian ini toggle, coba deh kita save dulu deh, kita coba refresh, kita klik, nah muncul ya. Kalau misalkan diklik, di refresh terus diklik belum muncul juga sih ininya, teman-teman biasa ya, tekan shift terus refresh, tekan shift refresh gitu ya. Terus coba nih klik, nah kita coba scroll di bawah gini ya, terus kita klik, nah ini otomatis ininya nge-scroll ke atas ya. Coba kita klik lagi, nah ini nge-scroll terus ke atas ya, harusnya ini nggak boleh. Ini kita buat lebih ini ya, berarti di sini ini kasih inisialnya E gitu ya, dan di sini kita buat search boxnya sini, search box. Nah ini dia nih. Nah terus search box kita buat fokus dia ya, fokus. Nah ini ya, kita buat fokus. Kemudian ini kasih titik koma, kemudian di sini kasih di sini, dan di sini kasih event defaultnya, kasih buka kurung titik koma. Kemudian kita coba save lagi, dan kita refresh. Coba kita scroll ke bawah, kita klik ikonnya. Nah enggak ya, enggak scroll ya. Jadi ketika kita ada di bawah atau di sini gitu, enggak bakalan scroll ke atas gitu ya. Oke, untuk ini udah selesai. Tinggal pas kita klik di sini, kita cari gitu ya sebuah produk yang namanya baju, maka di sini harusnya tampil produknya baju semua gitu ya. Berarti ini tutup dulu deh biar nggak terlalu panjang ya, di produk sini ya, karena kan kita mengaction gitu ya, mengactionnya itu sebuah get ke mana ini, si produk.php. berarti kita buat di produknya ini. Ketika ID kategori muncul di URL ini else, ketika tidak ada ini ya, ketika tidak ada URL ID maka muncul si produk ini. Berarti di atas ini deh, di atasnya else nya ini kita buat else if maksudnya else if iset buka kurung lagi, sini kasih get, bukan post ya, get. Kemudian di sini kasih keyword yang ini, yang si keyword ini mana ini tadi. Nah ini yang di inputan ini ya. Kalau ini kita copy aja, kita paste di sini gitu ya. Kemudian sini kita buka kurung berawal, di sini
kita tangkap dulu si keywordnya dari URL. Berarti untuk cara melakukan ini, get ini kasih keywordnya, kita simpan di variabel keyword aja deh. Oke. Nah, dapatlah kita si keywordnya dari URL. Kemudian tinggal kita pemanggilan data produknya ya. Ini kita buat ambil, harusnya ada ini string gitu ya. Ambil, kita kasih butuh sebuah variabel koneksi. Perintahnya query, untuk mengambil data itu select bintang form, nama tabelnya produk where, ini bukan join, ini where, ini where yang mau kita ambil nama produknya aja ya, nama produk yang tulis produk ini, link ini ya, kasih link. Sini kita kasih persen kalau nggak salah sih gitu ya. Terus tinggal masukkan si variable keyword ini, kita copy, masukkan di sini. Nah gini ya, or kita menampilkan di pencariannya itu bukan hanya si nama produknya aja ya, tapi kita kan punya deskripsi juga ya. Misalkan di deskripsi sini nih, di deskripsi produk sini nih, di deskripsi produk di sini misalkan ada, ini kan lorem semua ya saya kasihnya. Misalkan di deskripsinya ada sebuah nama bagus gitu, saya cari di sini bagus, maka yang tampil yang nama bagus ini akan tampil semua ya gitu. Berarti di sini or deskripsi produk, kemudian tinggal kasih deh, kalau enggak copy aja deh biar cepat ya, pas dari sini. Oke deh, jadi ya. Kemudian ini deskripsi produk, klik. Ini kayaknya kepanjangan gak sih, terbuat di bawah aja gini kalau kepanjangan ya. Kemudian tinggal kita perulangkan datanya, karena sini kalau misalkan kita kan mencari sebuah nama produk baju produk, kita cari. Nah misalkan si produk baju itu kan enggak cuma satu produk ya, tapi misalkan banyak produk gitu ya, kita tampilkan di sini. Berarti itu menggunakan perulangan while kita sini buat pecah datanya ya, kita buat variabel pecah. Dan sini kita variabel ambil yang masukkan di sini, kemudian kita pecah menggunakan pet asok. Kita buka kurung berawal, kita buat harusnya kita buat array kosong sini ya, tapi di sini kita buat arraynya misalkan cari produk gitu ya. Jangan lupa di sini kasih array kosong. Di sini kita masukkan si variabel pecahnya. Kemudian di sini kita masukkan si variabel pecah. Kita buat bukan pecah ya, cari produk, berarti ini array kosong. Oke deh, untuk membuktikannya coba kita print r-nya di sini deh, sini aja deh, buat echo, buat sini free gitu ya, duplikat. Ini buat penutupnya di sini kita kasih print r. Kita masukkan variabel cari produk, titik koma, coba kita save. Ini harusnya yang tampil ini di sini nanti ada ya. Ini ada yang salah, ini di line 30 lagi ya, di line 30 yang pet asok. Oke, kita lihat sini where nama ini dia, ini produk, harusnya produk.
Nah gini ya, biasanya suka typo. Kita save lagi, kita refresh. Oke, dapat gitu ya satu produk. Kalau misalkan saya cari produknya jaket, oke, nah ini dapat berapa produk nih? 1, 2, 3, 4 produk ya. Maka di sini akan nampil 4 produk. Ini ada salah di variabel 121 ya, nanti kita benerin. Yang penting ini kita tampil 121 di ini di keyword. Karena kita belum buat ini ya, kita kan punya si else if, kita kan mempunyai si else if gitu ya, keyword ini. Nah kita kan belum buat di sini tampilan datanya ya. Ketika muncul si keyword harusnya muncul di sini, jadi errornya kita belum buat. Coba kalau kita langsung ke produk, nah ini enggak ada error, cuman di sini errornya ini karena ini enggak dikenali. Yang ini si komentar ini tinggal hapus, tinggal kasih komentar aja gini deh, matiin komentarnya. Kemudian di sini coba kita tampilkan ini else if kategori. Ketika muncul di URL-nya ini ID kategori. Kemudian kita buat di sini deh. Di ini kita buat PHP dulu. Else if itu ya. Enggak, jadi jangan kayak gini deh else if-nya. Ini harusnya kita buat get berarti ini nggak usah get kayak gini ya, karena kita kan udah membungkus get keywordnya itu dari dalam variabel keyword. Yang ini dia harusnya gini, kita ini copy, kemudian di sini kita paste. Nah harusnya gini sih bisa ya gitu ya, ini kebanyakan string. Nah kasih, nah kemudian tinggal di sini ini harusnya ada iset ya, gini nih iset, kita kasih isetnya. Nah ini ya, ini kasih tutupnya di sini. Oke, kemudian tinggal di sini kita copy aja deh yang ini deh ya. Ini dari for each nya ini sampai penutup for each nya ya, kita copy di sini, kita copy biar cepat ya teman-teman, biar enggak kelamaan videonya. Kita paste. Oke deh. Kemudian yang ininya berarti bukan kategori produk, melainkan yang ini nih, kita udah punya ini dia, cari produk gitu ya. Kita copy aja sih cari produk ini, masukkan di sana ya, di for each nya si keyword mana ini dia, kita paste di sini. Nah oke deh, kita coba save. Ini yang error ini bakalan hilang, tadi kan kita print error gitu ya. Nah hilang ya. Kemudian kita cari produknya jaket, maka sini akan muncul jaket gitu ya. Nah oke, udah sesuai ya. Kalau kita cari produknya baju, ada berapa produk? Satu tadi itu ya. Oh iya. Oke deh, ini ya muncul di sini, ini baju. Saya pengennya gini, si apa yang kita cari di dalam keywordnya ini muncul ngebekasnya di sini gitu ya. Kalau misalkan saya cari baju, maka bakal ngebekas di sini namanya ya, di sini berarti di produk kami. Ini produk kami, oh ini dia nih, di produk ini ya. Kita misalkan buat gini, logikanya gini, buat PHP dulu, kemudian kita buat ini deh, if gitu ya, if iset ketika ada ini gitu ya. Ini berarti buat get ini, kalau buat gini juga bisa sih, variabel keyword gitu ya. Nah ini kasih, terus di sini kasih langsung PHP
NIF nya aja deh langsung, gak usah ada LC nya. Kalau nggak dikasih deh LC gitu ya. Ini berarti ada NIF nya, NIF. Kemudian ini ketika ada ini ya, di URL ada si URL keyword, itu maksudnya ketika kita menuliskan di pencarian itu akan ngebekas gitu ya. Kita copy aja, copy ini, paste. Yang ini kita taruh di atas, cut sini di atasnya. Nah ini paste. Yang ini berarti nggak usah ada else nya lah, langsung NIF kayak gini juga bisa. Kemudian di sini kita tinggal buat ini aja, PHP, terus kemudian di sini kasih keyword. Harusnya ada echo ya buat menampilkan gitu. Echo-nya kasih keyword. Nah kayak gini ya. Kita coba save, kita refresh. Nah muncul ya baju. Kalau misalkan saya carinya itu jaket, maka akan muncul jaket. Kalau misalkan saya cari produk yang belum ada di sini ya, kita coba. Misalkan sini saya cari Samsung gitu, harusnya nggak ada yang dapat karena ini produknya bukan produk tentang elektronik ya. Harusnya di sini kita kasih notifikasi, misalkan pencarian tidak ditemukan gitu ya. Berarti gini nih buatnya, logikanya di bawahnya keyword ini else, berarti di bawahnya si and for each ini ya. Kita buat ini kebanyakan ininya. Nah sini aja kita buat if PHP dulu dong, PHP if ya. Kita buat tanda seru gini ya, MVT kita ketika kosong gitu. Apa yang kosong ya, ini si keywordnya ya, keyword. Terus ini kemudian ini berarti PHP and if nya. Oke, kemudian tinggal buat sini aja deh, pakai alert aja nih ya. Ini kasih ini aja. Oke, ini semisalkan pencarian produk tidak ditemukan gitu ya. Kita coba save, kita refresh. Pencarian produk tidak ditemukan, tapi ini kok kayak gini ya, nggak rapi gitu. Harusnya ini alertnya ini danger nih, ini jangan text drop, ini bukan primary tapi danger merah gitu. Ini tadi kan masih kayak gini ya, jeleknya nggak sama yang ini. Berarti di sini kita buat, kita cut dulu ininya, buat di sini berarti call MD 12 pas dari sini. Kita rapiin, save, refresh lagi. Oke deh. Oke ya, untuk pencarian produk udah selesai. Mungkin untuk video tutorial selanjutnya gini, kita ke ini, kita login dulu ya, kita masuk ke akun misalkan yang udah ada ininya ya, udah ada pembeliannya gitu. Kita login sukses, dilarikan ke sini. Nah jadi ketika ini ya, ketika kita di pemesanan ini saya bayar gitu, terus bayar, kemudian si pending ini misalkan berubah pembayaran diproses gitu ya. Nah harusnya yang pembayaran ini sedang diproses ini nggak masuk lagi di pemesanan ya, harusnya udah masuk di riwayat gitu ya, di riwayat belanja gitu. Oke deh, ini untuk tutorial kali ini hanya untuk
di search ini ya, tapi ini masih ada kendala nih. Ketika kita klik search di bagian halaman profil indeks, kita klik, ini nggak nampil apa-apa ya, karena di navbar ini belum ditampilin. Kita copy aja di navbar ini dari ini ya, yang ini kita copy, kemudian kita ke indeksnya pelanggan. Di indeksnya pelanggan kita paste di yang ini berarti, yang ini ya, yang tombol search, paste. Kemudian kita copy lagi yang ini, si form ini sampai sini, kita copy, paste lagi di sini, di mana ini, di sini ya. Nah, kita paste. Jangan lupa, karena ini di dalam indeksnya pelanggan, kalau untuk menuju ke produk.php berarti harusnya titik-titik slash, kita keluar dulu dari folder pelanggan, kita save, coba kita refresh, kita klik tombolnya, nah muncul ya, cari baju gitu ya, langsung muncul. Oke deh, oke ya, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.